Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kemarin terakhir tentang Dialah Allah yang Al-Awwal dan yang Al-Akhir. Kita lihat yang selanjutnya yaitu Dialah Allah yang Al-Zahir dan yang Al-Batin. Di surat yang sama, surat Al-Hadid ayat ketiga, halaman 537. Surat ke-57 ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang maha awal, yang mustahil ada sebelumnya, wal akhir, yang maha akhir, yang mustahil ada sesudahnya. Wal zahir wal batin. Dialah yang maha zahir dan dialah maha batin. Apa arti al-zahir dan apa arti al-batin? Dia serangkai. Menjelaskannya harus serangkai, tidak boleh dipisah-pisah. Dialah Allah yang zahir. Zahir ini diartikan dengan sesuatu yang tampak dengan jelas. Sangat jelas tampaknya. Siang hari ketika matahari sedang terang-terangnya di langit, sedang tarangnya, sedang tagak tali istilahnya matahari itu, namanya zuhur, waktu zuhur. Kenapa? Karena nampaknya begitu jelas. Kalau baru terbit mungkin tidak semuanya melihat atau tidak semuanya merasakan. Tapi kalaulah di tengah matahari itu semuanya kena. Begitu tampak dengan jelas dan begitu merasakan semuanya dengan jelas. Kemudian batin itu tersembunyi. Cuman di bahasa Indonesia kan lahir batin. Cuman di orang awak payah membaca zahir batin. Seharusnya gitu. Zahir batin. Cuman payah lahir batin. Dulu pun salat zuhur tu orang baca luhur. Wakatulu aja. Luhur. Sana zuhur. Kemudian punggung. Punggung itu pun punggung kah? Disebut juga dengan zahrun. Zahr itu punggung. Karena nampak dengan jelas. Nampak jelas kekuatan punggung itu. Cobalah patah tulang punggung, tidak ada yang lain-lain bisa mengalir. Di inti dalam tubuh aku sebenarnya punggung kalau untuk bergerak. Kalau untuk hidup itu lain-lain. Tapi kalau untuk bergerak punggung. Kalau kaki patah masih bisa orang menggarik. Bisa pakai kursi roda semacamnya, bisa saja menggarik. Tapi kalau patah tulang punggung, ada taluk mangal. Begitu tampak dengan jelas fungsinya punggung tadi. Sehingga dimakakan zuhur. Nah, Allah itu maha zahir.
maha tampak dengan jelas. Itu artinya. Dan batin itu maha tersembunyi. Apa cara memahaminya, Pak? Allah itu maha tampak dengan jelas. Sabana-bana jalih, sajalih matahari sedang di tengah. Nyatanya Allah. Tapi dia maha tersembunyi. Saking tersembunyinya bagaimana? La tudrikuhul absar. Dia tidak bisa dijangkau mata. Wa huwa yudrikul absar. Tapi Allah tu melihat apa yang dilihat oleh mata. Bukan mencari awak, dan awak cari pun dicari Allah. Allah melihat apa yang bagaimana kita melihat. Tapi di kecaan tampak, ini tidak nampak. Ini nyata tapi tidak nampak. Apa caranya? Sangat nyatanya, tapi sangat pula tersembunyinya. Diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali dengan perumpamaan yang terjangkau oleh akal manusia adalah, kata beliau, kira-kira seperti matahari. Matahari itu nyata enggak? Bukan nyata lah, sabana nyato. Matahari itu sabana nyata. Pas tagak di atas lah, sedang zuhur tu. Waktu zuhur tu. Yo nyato ada matahari. Cuman coba lihat. Tampak enggak? Celiak lah kata. Tak bisa mata menjangkaunya dah. Aku kira macam itu. Dia sangat nyata tapi tidak mampu mata menjangkaunya. Sehingga dia tersembunyi. Artinya apa? Ketersembunyiannya karena saking nyatanya. Aku kira. Dia tersembunyi karena saking nyata. Kalau manusia semakin tampak lah orang. Makin tampak makin tampak je. Allah tu saking tampaknya tersembunyi. Tidak mampu mata menjangkaunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sangat tampak, sangat nyata dengan jelas. Sabana-bana jalih adanya Allah. Hanya saja Allah tampakkan melalui ciptaannya. Nah, dengan adanya ciptaannya itu tampaklah dengan jelas keberadaannya. Tapi dilihat dia tidak nampak. Tapi tanda-tandanya sangat jelas. Kita lihat Bapak Ibu seperti surat An-Naba lah. Ayat 6. Mulai dari ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai mihada? Apa artinya, Pak? Ada pepatah Arab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mahdi, mihada, mahdi. Tuntutlah ilmu dari titik-titik sampai ke liang kubur. Apa itu? Tuntutlah ilmu dari ayunan. Mihada itu artinya ayunan. Mahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Lahdi. Bahasa ungkapan bahasa Arab ya, peribahasa. Yang kecil lah hadis tu. Itu pepatah Arab. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai ayunan, buayan? Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai buayan untuk membuktikan bahwasanya Allah itu memang nyata adanya? Atau bakok babuai awak kecil Allah. Awak dari matahari urutan kabara. Ketiga kan? Merkurius, Venus, bumi.
Dari penelitiannya matahari ini ternyata dia bergerak. Matahari itu tidak sekedar berputar, tapi dia juga berjalan. Dalam Al-Quran disebutkan wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dan matahari tajri ko mengalir bentuk kapal berlayar. Bajalan bentuk kapal berjalan. Tajri. Dulu orang tak tahu kan. Kini baru diteliti orang baru bahasa buat ayat. Kebenaran ayat kah. Matahari itu tajri, berlayar, berjalan. Limustaqarril laha, sesuai dengan garis edarnya. Ternyata matahari ku berjalan ke arah bintang namanya bintang Vega. Dengan garis edar namanya solar affect. Dengan kecepatan 200 km per detik. Kecepatan 200 km per detik. Dan bumi ini berada dalam menjadi salah satu daripada planetnya matahari. Berarti kalau matahari berjalan, bumi ikut. Berjalanlah sama aja matahari. Berarti awak kini, kau apa ibu? Awak berjalan 200 km per detik menggarik kini kah? 200, 400, 600, 800. Kencang tak tu? 200 km sadat tiap. Pulang pagi ke Padang sadat tiap. Teklah pulang pagi dah. Baralah ke kancang bumi gua berjalan ke kira. Ndak berputar dah berjalan. Sama je matahari. Berjalan untuk berlayarnya kapal. Tapi terasa ndak? Berarti awak dalam buayan. Anak-anak dalam buayan ndak terasanya. Hanya lalu sudah telah saking lamanya. Saking lamanya ndak terasa lalunya lah. Mari tu bumi, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami jadikan bumi itu sebagai buayan? Masanang-sanang saya kalian datang, ndak ada terasa dah. Nyata ndak adanya Allah. Makanya Allah sangat murka kepada orang yang masih mengingkari keberadaannya. Sok-sok orang, sombong-sombong orang. Paling memanggaan kadainya jo harato nan bisa. Sombong-sombong orang. Tu kadai ambo. Di sini dulu kadai ambo cek. Sini dulu cek. Sini tanah Perak Karambia tu ambo beli dulu tu. Itu sana bisa. Ada rekening aku sekian pitihan. Itu rumah ambo tu. Di sini dulu mari rumah cek. Paling bisa cuma menunjuk-nunjuk itu. Tapi lain ada manusia yang sombong macam, tu matahari tu mau beli sendiri. Kan ada. Ada sampai yang sombong orang kan ada. Itu menunjukkan berarti apa? Memang manusia itu mengaku secara bahasanya itu seorang hamba. Nyata bahwasanya Allah itu adalah Rabbnya. Kan tidak berani menunjuk matahari itu punyanya. Punya siapa tu? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sombong-sombong orang dia buat itu suruhnya nunjuk mataharinya punya. Tidak berani dah. Tidak muahlanya nunjuk dah. Berarti nunjukan bahasanya apa? Bahasanya Allah tu nyata dalam dirinya. Cuman tersembunyi. Tak ada berani orang nunjuk. Tu bulan tu kalau mau balik tang kan ada. Tu bulan tu ambo nak punya tu. Tu bintang tu ambo nak punya tak ada orang nak berani. Sombong-sombong manusia tak ada. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tu zahir, maha nyata dengan jelas akan keberadaannya. Kemudian
wal jibala autada. Dan gunung-gunung sebagai autad. Seperti autad. Pasak. Bahawa kok di kecian bumi kok pasak. Pasak kau gunungnya, Pak. Itu dulu. Mampa kuek na lungga-lungga apa pasak. Kalau di luar namanya. Kalau rumah kayu kan. Bagi untuk segitiga rinciang ujungnya makin kateh makin gadang. Ini pasak tu. Ini pasak dia. Ampare. Gunung itu fungsinya kata Allah sebagai pasak. Pasak bumi. Bukan daun pasak bumi ya. Gunung tu pasak bumi. Kenapa dikatakan pasak? Di dalam bumi itu kan ada lautan, tapi lautan lahar. Angin. Dalam bumi itu panas. Contoh saya keluar cek Lapindo, lumpur Lapindo. Aku keluar cek Tabanam, bara kampung. Itu dek bagali-bagali je keluarnya. Kan berarti dalam bumi kok panas. Ada minyak. Ada api, ada lahar. Kalau paneh kok makin lama makin paneh apa terjadi? Cuma masak tutui. Yang terjadi. Malatui, meledak. Dek terlampau angin. Nah, karena bumi kok kadang ada masanya terlalu panas. Maka untuk mabihan angin kok menguranginya apa caranya? Akaluan agak lubang cek. Biar tak panih nanya. Itulah gunung-gunung tu. Sekali-sekali gunung kau letihnya tuan, bukan untuk mazhab manusia, tapi untuk menjaga bumi kau tetap. Kau nak melatih bumi kau, keluar panihnya. Ala keluar panihnya, ala fresh lo bumi kau lihat. Cuman sianang kanai kalau orang beriman, Allah ampuni dosanya itu saja. Kalau orang kafirnya, itu DP baru doa. Nampak dengan nyata, zahir. Allah tu maha tampak dengan jelas. Dengan ciptaan-ciptaan. Kunana lain. Wa ja'alna wa khalaqnakum azwaja. Dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Pasangan kau untuk apa? Untuk kelangsungan hidup. Wa min ayatihi. Itu hari Jumat ini kepatang baca orang tidak salah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jumat petang kau baca bacanya. Petang baca orang. Dan dari tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menjadikan bagi kamu pasangan dari dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram dengan dia, sakinah, dan menjadikan di antara kalian mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan kasih sayang. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya tahu? Tidak sentuh dah. Fauzan. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kata-katanya. Birang si Khalid. Gunanya pasangan. Dan jalih guna pasanganku melangsungkan kelangsungan hidup. Minimal bagi manusia secara pribadi melanjutkan binnya. Melanjutkan bin. Bahkan manusia sangat cemasnya, gelisahnya ketika tidak punya anak. Ya tak? Itu pribadi baru. Masalah pribadi. Bahkan orang Minang tidak punya anak padusi. Lapu dua. Tidak. Lah ia laki-laki. Tidak ada padusi lapu dua. Ia pudua. Pupus. Pudua.
Lah punah, lah punah. Itu orang keluarga anu punah tu. Betul. Ya ndak ada orang nak berusi. Ada orang Arab kalau ndak punya anak laki-laki berusi sana sadanya. Lah punah nih. Ndak ada melanjutkan binnya leh. Makanya punya anak laki-laki, lai berusi, lai sanang nanti. Sanang mana nanti. Kawan ambo cerita waktu anak pertama berusi, sanang banget. Tak tangguang sanang hati. Berusi anak pertama. Yang kedua, baunya tontong laki-laki lah anak lah. Mulailah berusi lah. Alhamdulillah. Anak ketiga, anak kepatah semangat. Tapi untung-untung lah. Untung-untung lah. Untung berusi. Pak, tanya ke bidan, saya berusi Pak. Oh, ya nah. Hanya ngeleh goreng kerja. Ngeleh goreng. Anak kampe, nya sedang menggoreng kecerang rumah Labantan ke rumah bidan. Yalah. Ndak ada yang pulang dah, Cik. Nya taruh yang gorengnya. Lai teleponnya diorang. Alhamdulillah anak adalah iya siap berusi. Oh, nya taruh yang goreng lainnya. Ndak sama ngai ni dah. Itu masalah pasangan ada Pak. Anak ampe berusi kan syukur lah. Orang payah cari anak. Tapi dek pasangannya ndak dong. Nan laki-lakinya ndak dong. Kurangnya semangat orang tu. Nah, pas anak kalimo, nya serang ngalihnya menggorengnya. Sadang barang-rami orang, antri orang belanja. Masuklah ke rumah bidan di kampung. Diteleponnya di bidan ko salalaya. Saya laki-laki langsung mati aku lari pulang. Tak parah lurang ke dia cakap. Mode itulah semangat ini cina. Tiba di rumah bidan tu faluk anak. Duit darah balik ustaz. Rasa duit balik. Duit darah ko balik. Anak kelima dapat laki-laki. Kecek beliau. Abang kan tak tahu lah dah. Kau cerita orang ni kan. Ba rasanya tu orang lama rasanya dan tahu. Pak Ketua ya. Anak kau berapa Ketua? Baru laki-laki? Nang kanam ya? Oh, lebih padiah le perjuangan. Nang kawan kau anak kelima baru laki-laki. Lebih padiah lo anak kanam. Kini 6, 7, 8 laki-laki. Sadanya. Kalau ingin anak nampil yang gagah, anak kasabaleh. Kenapa? Nabi Yusuf tu anak kasabaleh. Jadi kalau ingin yang gagah, nomor sabaleh. Asuhan suah, salah kata. Untuk nomor sabaleh kau untuk Nabi Yusuf, untuk anak. Dan itu bentuk nyatanya Allah dalam kehidupan. Allah ciptakan ada pasangan. Sempatlah di Bukit Tinggi kau laki-laki sini nanti jadi punah. Bukit Tinggi kau sini laki-laki sen. Pergi ke Padang Panjang laki-laki sini. Apa yang cari? Atau padusi sini. Ada laki-laki dah. Punah. Asuhan-asuhan cek-cek tu habis lah. Tapi dia Allah tu maha nyata dalam kehidupan. Allah ciptakan ada pasangan. Sehingga manusiaku terus berkembang. Berkembang. Kemudian waja'alna naumakum subata. Dan menjadikan tidur kamu sebagai istirahat. Tidurku mungkin kalau wak contohan ke komputer refresh. Ya. Kalau refresh, penyegar. Kalau ndak lalu orang ko ndak ada Allah ciptaan lalu kayaknya. Ndak muah matonya lalu anta jadi. Stres, Pak.
Amuah bunuh diri orang rasanya. Cerita kawan di Jepang, ada orang di situ mau bunuh diri itu daftar di Jepang. Mau bunuh diri itu daftar dan membayar nawa suntik. Di kawan dakwah di sini, dicari ada nama di situ. Abdullah nama cik. Nanti nama orang Jepang, cik nama orang Islam. Cilina tanggalnya, jam baranya. Udah jadi orang situ. Kawas suntik mati dan baunya dah. Tanggal sekian tiba. Nampaklah orang kusik bantuannya. Pak nama Abdullah ya. Tu kamang apa? Buka kawas suntik mati. Tak talok lagi dek. Masalahnya, alah 2 tahun tak lalu. Bayang. 2 tahun tak ada mata sapi ciang pun lalu. Apa yang terjadi? Stres. Ingin mati saja ni. Di sekolah berapa bayar? Jutaan lo bayar na rupanya kalau rupiah na menyuntik itu. Bayar lo mati kan rupanya. Dibawanya dari kawan kau kamu saji. Buat taklim pengajian. Taklim baca hadis, baca ayat, halaqah Quran. Putus kalok. Itulah yang baik pengajian apa? Kamu betul lah lok sedang kan yang baik dulu. Bila cak-cak ini. Tahu aku lah lok. Di balik kejarang tak usah jagoan. Tak usah jagoan. Saatnya jam 10 lah mulai lalu. 10 siang. Sampai lu besok nak jaga aja dah. Sampai lu besok tak ada jaga dah. 3 harinya lalu. Yulah 2 tahun tak lalu. Pas tak jaga. Lalu amo sentago cik. Tak sabanta doh cik. Lah 3 hari lalu cik. Yo mana yo nak langsungnya sujud syukur. Orang Islam. Ternyata lalu ko subata. Arti subata. Itu makna. Istirahat tu golek istirahat jatuhnya. Subata kan ada contoh tentang aku kira fungsi lalu tu. Refresh. Apa sawaknya tu? Mandinginan masin. Dinginan masin. Cuy, otoway duit saya. Sebulan, bawa sama jalan sebulan. Mau pecah mesin. Terlampau panih. Kalau awak kau ndak lalu, saraf kau tagang mau putih dia. Terlalu berjalan ndak terwangi. Jadi lalu kau pendingin. Sistem pendingin itulah supata. Sistem pendingin dalam tubuh manusia. Tak nyatu ada Allah dalam kehidupan waktu. Awak saking nikmat Allah giah kawa sedang bersandar lalu aja. Sedang ngaji macam lalu kan. Orang akan nikmat dah. Di kalau ndak amuah mato lalu di rumah datang sepengajian. Insya-Allah. Kalau mau karuah kan. Celak salat Jumat agak panjang khutbah je. Agak lunak lo suara katik. Insya-Allah. Khutbah panjang, suara lunak lah. Insya-Allah lah orang. Abara sistemnya tu. Kenikmatan dari Allah. Dan itu menunjukkan betapa nampak nyatanya Allah itu dalam kehidupan. Kemudian wa ja'alna al-laila libasa. Dan menjadikan malam libasa. Apa artinya libasa? Malabis. Kan guru aja nyawek tu. Pakaian, libas, pakaian. Malam tu sebagai pakaian. Bakok pakaian. Kalau malakian pakaian kan mereka. Batu tian. Kan tak tiba-tiba ada dah.
Cik, berubahlah laki sebaju kan ada. Bersansua dari kepala, bersansua tangan, suka badan, sesuai ke bawah, sansua. Malam tu terjadinya sansua. Terbenam matahari, mulai kalam di sini. Sansua lo kalamnya. Sansua untuk malaikat baju tu lo. Jadi seolah-olah Allah menyelimuti langit, berselimut kan. Pian sansua dari barat. Terbenamnya di barat ya. Berarti kalamnya sansua dari timur. Sansua sampai hilang safak merah tadi. Sampai hitam bana, berarti lah basalimuan bana. Dengan adanya malam tadi, itulah manusia tu yo basalimuit lo. Kalau lah malam hari nama biak salimuit. Bantah biak salimuit. Malam tu memang Allah dia selimut. Pakaian basalimuin malam. Biar manusia basalimuin sudah tu. Cuma lah siang sehari, bagaimana kira? Tak ada malam-malam. Seterih lo lihat. Tak ada lo panganaka. Kalau lo orang panganaka lalu, kau kan dek lah mencari langit lah basalimuin. Lama-lama hari lalu lalai kan tu je. Tapi kalau tarang je hari, siang hari orang kalau lo tu je orang. Siang ni kalau je. Tapi kalau mencari lah malam. Lalu hari lah malam. Menunjukkan nyatanya Allah dalam kehidupan. Diatur di Allah sendiri. Wan nahar wa ja'alna nahara ma'asya. Dan kami jadikan nahar siang sebagai ma'asya. Arti ma'asya. Ma'isya. Guru aja kan jawab. Ma'isya untuk mencari kehidupan. Mencari hidup. Kalau lah siang hari, kalau lo begini tu boleh. Kalau siang hari, lo je tu. Iya. Musi ayam kau. Ayam kau siang hari, lunya mengakeh lagi. Jadi itu kalau malam malunya lalu di siang aja mintu lalu lain. Siang hari lalu aja baru. Ai jago ni lu siang ni mencari lain je. Ada lah suara ke mintu dia dah. Dah cari lu siang mintu no. Kalau bacong nak tu. Cari siang mintu no. Apalagi daun bunga lah dulu namo kini tahan-tahan sedek orang. Lidah mertua. Lah lidah mertua. Kena bunga ke lidah mertua. Punya tunciang-tunciang. Berarti tajam mantan. Iya. Tak ada nada. Berarti nama magiah. Nama bunga tu sedang pemasalah je mintu waktu tu. Sehingga dagingnya tajam. Kalau dah muda itu namanya dah. Lidah mertua tu nak rancak magiah. Bunga nak rancak. Kenapa? Wah, elok je mintuanya. Nak cakap dah. Nanti dia cakap je mintuanya. Ada lagi. Dan tajam-tajam tu lidah mertua. Tapi jangan dikecek mintua tu mada itu sadonya. Tak ada dah. Di siang itu Allah ciptakan tak bau sahur. Di ada siang tu lah maka semangat orang karajo. Kalau malam sehari tak mau semangat orang. Di siang lo hari maka orang mau semangat jago. Kalau siang hari jago lalai. Tapi kalau malamnya hari orang tak mau jago. Kemudian wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun banaina, kami bangun fawqakum, di atas kamu. Fawqa artinya di atas. Kalau ala itu di atasnya. Beda fawqa jo ala. Kalau ala tu mereka letak ko ala di atas meja. Fawqa maktab, di atas meja. Alal maktab, di atas meja. Kalau fawqa mereka letak
Di atas je tepinya ndak lakik ke situ dah. Artinya terpisah. Tapi letaknya dia teh fauqa. Awak je langit itu ndak menyatu kan? Ini letaknya dia teh. Dan tergantung. Sab'an shidada. 7 lapisan langit yang kokoh. Bara langit ada langit pertama, langit kedua sampai langit ke-7. Langit pertama selalu bersobok dalam sampai kini. Adik ketidaktahuan wak berarti kan banyak ilmu wak kurang baru. Langit pertama saya tak sebut dah. Tak bersobok dah. Tidak tahu manusia. Ketidaktahuan waktu menunjukkan juga bahwasanya ada yang maha tahu. Tidak tahu waktu karena adanya yang maha tahu. Jadi menyerah salah ke yang maha tahu. Menunjukkan begitu nyatanya keberadaan Allah tadi. Wa ja'alna sirajaw wahaja, dan kami jadikan siraj. Siraj itu artinya lampu gadang. Matahari maksudnya, lampu gadang sebagai wahaja. Artinya wahaja yang terang benderang. Siraj itu lampu gadang, lampu yang bersinar, lampu gadang tarang loh. Dengan adanya matahari terjadi, kalau nak sekolah namanya tumbuh-tumbuhan, buah ko masak. Kalau ada matahari banyak kebaikan-kebaikan Allah tumbuhkan di bumi. Cuma nanam pindah ada matahari, kalam sehari tadi. Nak kadang-kadang nanti tanam kau dah. Tapi setelah kenai matahari terjadi istilahnya fotosintesis. Saya guru fisika saya kocak kali tanya. Pembakaran. Ada pemasakan. Maka tumbuh tadi. Itu menunjukkan apa? Nyatanya Allah itu dalam kehidupan. Cuman deklah terlalu nyato. You nak tampak lo durang lah nyata. Pak Haji babuik bayak sekali-sekalinya tak kena-kena durang. Elok nak Pak Haji itu, elok nak Pak Haji itu. Sekali-sekalinya, tak sekali setahun, tak sekali 6 bulan. Allah tu berbuat baik setiap detik kau. Cuman deklah setiap detik buat elok, nak lo tampak lah. Makanya dia batin. Apaknya magi lanjut tu hari kanak kah? Tu hari apa no magi lanjut magi belanja beli jajan, beli bakso, beli itu. Nak ada takana dia nyoba apaknya kolei baragi. Pi orang baragi sekali-sekali tempat dia. Kan ya itu. Allah tu setiap detik berbuat baik kau. Setiap detik melalui matahari kah, melalui malam kah, melalui siang kah, melalui lalok kah, melalui gunung kah, melalui kama semancaliak tu yang nampak tu keberadaan Allah saja. Caliak gunung takana Allah. Caliak buruang sen takana Allah je. Caliak caliak sawah ku Allah nama numbuhan takana aja Allah. Bagi nan punya mata hati. Makanya mata ku ada 2. Mata kepala cek, mata hati cek. Anan punya mata hati tu kama mencaliak nan nampak dia Allah. Tak pitih dah. Kalau mata kepala pitih nampak dia. Kau saya dipitih kau ya. Kau saya dipitih. Tu mata kepala tu nya. Nan punya mata hati ndak pitih nampak dia lain dah. Kau baik Allah. Nampak burang yo rancak ciptaan Allah. Suara no rancak Allah jadi. Allah nak takkan ada. Caliak pisang. You basusun-susun. Kecik Allah di sarugo ada lo buah pisang basusun. Tapi bentuk tak mendekor. Itu pangana orang beriman yang punya mata hati. Nampak nak gadis rancak. Baik Allah. Allah nak takkan adanya. Manusia cuy ku rancak na lekelim pasiangan orang.
Abalah bidadari nanti dah ya. Itu mata hati. Tapi kalau mata kepala, nah itu entah kena harinya dah. Lain apa kena harinya. Jadi kama mencari yang tampak kini sebenarnya kebesaran Allah. Anan di bumi, anan di gunung, anan di langit. Bahkan diri sendiri pun wak caliak na nampak siya. Yang tampak tu kebesaran Allah. Tapi jangan mengaji diri lah. Nan mana Salahuddin tu kah? Atu dah dodo. Ndak mana. Tun mengaji. Tu aku atu pipi na doh, pipi Salahuddin doh. Amang ngaji sabatang tubuh na. Ndak Allah na kau sabok sudah tu. Ujang-ujang na pemutih kaji mengaji diri kau kah? Awak ko menyatu je Allah. Tu ujang. Allah itulah menyatu je dirinya, keceknya. Namanya paham iltihad. Dalam sebuah tarekat namanya iltihad. Penyatuan diri seorang hamba dengan Allah. Sehingga tak perlu salat lah. Bahkan tak salat, jadi nyelah menyatu ya Allah mah. Bahasa puncak dari orang iltihad tu, engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Itu nak donan sakapi ada teh tu kapianya lah. Orang kapia saya tak berani ngeceknya Tuhan. Akunya berani ngecek aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Itu yang di zaman dulu dihukum pancung dulu. Orang yang berpaham itu pertama kali di Irak. Kalau di Indonesia namanya Syekh Siti Jenar. Dihukum pancung oleh Wali Songo. Tuntuang li nak do nama itu lah. Mengaji diri namanya tu. Tapi tolong song. Mengaji diri itu untuk mengingat Allah. Untuk mengkaji tentang kebesaran Allah. Hanya mengaji diri tapi nang gadang inyo sudah tu. Salah tu, ndak Allah nang gadang dia. Maka apa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tu zahir. Sangat tampak dengan jelas. Kebaikannya kah, keberadaannya kah, kasih sayangnya kah, tampak sadonya dengan jelas. Cuman saking jalihnya, ia tersembatin loh nya, maha tersembunyi loh nya sudah tu. Huwa zahir wal batin. Itulah Bapak Ibu, terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.